Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jawab bersama yuk. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Anak-anak hebat, hari ini kita masih belajar tema 2 kegemaranku. Kita mulai memasuki subtema 4 yaitu gemar membaca. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib. Ikuti berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kita simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad.
Nah, anak-anak, kita sudah berdoa sebelum belajar dan kita juga sudah mengulang hafalan surat Al-Lahab. Selalu semangat untuk belajar menghafal ya. Semoga dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kita mulai subtema 4. Subtema 4 ya, yaitu gemar membaca. Kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Silahkan kalian buka halaman 125. Kita baca dulu ya, pembuka subtema 4. Ini halaman sebelumnya. Gemar membaca. Membaca di perpustakaan sungguh asik. Karena suasana di perpustakaan tenang. Gemar membaca membuat kita pintar. Banyak pengetahuan dapat diperoleh dari sebuah buku. Pembelajaran yang pertama ya, kita mulai halaman ini 125. Siapkan juga pensil dan penghapusnya. Ayo mengamati. Keluarga Bella gemar membaca. Mereka membaca di ruang tamu. Perhatikan apa yang mereka baca. Ini gambarnya ya. Ayah membaca koran. Ibu membaca majalah. Kak Hadi membaca komik. Bella membaca buku pelajaran. Nah, ini keluarga Bella semuanya gemar membaca ya. Ayah suka baca koran, ibu membaca majalah, Kak Hadi membaca komik. Nah, ini Bella sedang membaca buku pelajaran. Kita lanjutkan ke halaman 126. Apakah kamu suka membaca? Suka atau tidak kalian? Suka ya, anak-anak rajin suka membaca. Buku apa yang pernah kamu baca? Apakah kalian pernah membaca buku cerita? Pernah? Ya, walaupun ada yang belum lancar membacanya, tapi suka ya melihat-lihat buku cerita dan kemudian berusaha membacanya. Apakah yang biasa dibaca ayah? Nah, di rumahmu ayah suka membaca apa? Ayo kalau di rumah. Kemudian apa yang biasa dibaca ibu? Coba kamu pernah lihat ibu baca buku apa? Atau baca majalah mungkin? Nah, itu ya. Jadi di keluarga kegemaran membacanya beda-beda ya. Ada yang gemar baca koran, ada yang gemar baca majalah, ada yang gemar baca buku cerita, seperti itu. Tapi harus tetap saling menghargai. Kita lanjutkan ya. Ayo membaca. Ikuti guru membaca kata di bawah ini. Nah, ikuti bu guru ya. Buku, kuku, baca, kaca, majalah, makalah, gemar, getar. Nah, kita sudah membaca kata-kata ini. Kata-kata ini semuanya memiliki arti, memiliki makna. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata yang mirip. Contohnya buku. Di sini kuku. Mirip ya, di sini hanya beda huruf awalnya B dan K. Nah, tapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Buku merupakan benda ya yang digunakan bisa untuk menulis atau bisa benda yang dibaca ya. Kalau buku itu buku tulis maka untuk menulis. Kalau di situ ada tulisan merupakan buku bacaan bisa dibaca ya. Kemudian kuku. Kuku maknanya apa? Bagian dari tubuh yang berada di jari-jari, baik jari kaki maupun jari tangan. Baca itu kegiatan membaca.
Kaca. Kaca adalah benda ya, biasanya dipasang di jendela atau di almari. Majalah. Majalah merupakan jenis bacaan. Makalah. Nah, makalah itu juga merupakan bacaan ya, tetapi sengaja dibuat dengan tema tertentu. Kemudian gemar. Gemar itu artinya suka. Getar. Getar itu keadaan ya, bergetar. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing kata ini memiliki arti yang berbeda-beda. Walaupun merupakan kata yang mirip. Gemar, getar, yang berbeda apanya? M, di sini T. Nah, perbedaan ini membuat kata memiliki makna yang berbeda. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 127. Dengarkan dan ikuti guru membaca. Yuk, ikuti Bu Guru ya. Bella senang membaca. Membaca itu mengasyikkan. Dengan membaca, kita jadi pintar. Lihat Bella membaca. Bella membaca perlahan-lahan. Bella membaca sambil mengingat. Nah, judul bacaannya apa, Nak? Iya, pinter. Judul bacaannya adalah Bella senang membaca. Yuk, kita jawab pertanyaan di bawahnya. Jawablah pertanyaan dengan lisan. Nomor 1, siapa yang senang membaca? Siapa yang senang membaca? Bella, Bu. Ya, betul sekali. Ini ya, Bella senang membaca. Dalam bacaan ini, Bella. Tulis ya. 2, bagaimana agar pintar? Agar pintar harus apa? Menurut bacaan ini, harus membaca. Di sini kita baca lagi yuk. Dengan membaca kita jadi pintar. Jadi anak-anak ya, kalau mau pintar harus rajin membaca, banyak membaca buku-buku pengetahuan seperti itu ya, boleh membaca majalah. Nah, tentunya majalah yang baik ya. Kemudian nomor 3, bagaimanakah Bella membaca? Bagaimanakah Bella membaca? Bella membaca perlahan-lahan ya. Nomor 4. Apa yang dilakukan Bella saat membaca? Apa yang dilakukan Bella? Bella membaca sambil mengingat. Jadi mengingat apa yang dibacanya. Ya, misalnya Bella membaca buku pelajaran tentang kegunaan bagian tubuh. Nah, saat membaca, Bella sambil mengingat kegunaan tubuh, bagian tubuh apa saja. Misalnya, kegunaan mata untuk melihat. Nah, Bella sambil mengingat. Seperti itu ya. Nomor 5, apa yang sering kamu baca? Yuk, kalian sering baca apa? Apakah kalian sering baca buku pelajaran? Ya, sering ya. Setiap hari harus belajar. Apakah kalian sering membaca buku cerita? Ada yang sering baca buku cerita? Ayo, buku apa saja ya? Kemudian, apakah kalian juga sering baca majalah? Ada majalah anak-anak ya, misalnya ada majalah Bobo, ada majalah Atskia, seperti itu ya. Atau adakah yang sudah suka membaca koran mungkin ya, tulisannya masih kecil-kecil, tulisannya kecil-kecil ya. Tapi mungkin ada ya di antara kalian yang ketika ayahnya baca, ikut-ikutan baca ya. Baik, silahkan kalian rajin membaca ya. Yuk, kita lanjutkan ke bawahnya. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Yuk, kita amati. Ini anak perempuan sedang membaca, ya, sedang duduk memegang buku. Kemudian ini yang anak laki-laki, ya. Nah, ini duduknya tegak, yang ini membungkuk. Kita baca bawahnya. Tubuh Bella tegak saat membaca. Jarak buku lebih kurang 30 cm dari mata. Yang ini, tubuh Dino membungkuk waktu membaca. Jarak buku dekat ke mata Dino. Manakah menurutmu sikap membaca yang baik? Mana yang baik?
Yang dilakukan Bella atau yang dilakukan Dino? Bella, Bu. Iya, pintar sekali ya. Karena ini Bella duduknya tegak, sedangkan Dino membungkuk. Jelaskan akibat sikap membaca yang tidak baik bagi tubuh. Nah, coba. Ini tadi yang tidak baik ya. Akibatnya apa jika seperti ini? Akibatnya bisa membuat ya punggung menjadi bungkuk. Jadi kesehatan tubuh terganggu. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 128. Ayo lakukan. Ikuti guru membaca bacaan berikut. Kita baca ya bersama-sama. Ikuti Bu Guru. Aturan membaca. Membaca jangan terlalu dekat. Membaca jangan di tempat redup. Membaca jangan sambil tidur. Jika mata lelah, beristirahatlah. Nah, ini ya. Kita membaca tentang aturan membaca. Apa tadi aturannya? Tidak boleh terlalu dekat antara mata dengan buku. Kemudian tidak boleh di tempat yang redup. Jadi harus di tempat yang terang, yang cukup cahayanya. Tidak boleh membaca sambil tidur. Ya, sambil tiduran tidak boleh ya. Karena bisa menyebabkan mata menjadi sakit juga. Nah, jika mata lelah, maka harus beristirahat dulu ya. Dilanjutkan nanti membacanya setelah istirahat. Baik, begitu ya. Nih, ada gambar membaca di sini ya. Ini harus terang ya. Jadi pakai lampu. Ya, jika tempatnya kurang terang, maka harus pakai pencahayaan, jadi pakai lampu. Kini ku tahu, membaca harus sesuai aturan. Membaca sesuai aturan membuat mata jadi sehat. Paham ya? Jadi mengapa ada aturan yang harus dilaksanakan ya, agar mata menjadi sehat ya. Membaca harus di tempat yang terang. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Pilihlah kata yang sesuai dan tulis di bawah gambar. Kita baca dulu kata-katanya. Koran, majalah, buku, komik. Ayo, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Ini gambar apa? Majalah. Nah, pilih kata majalah lalu tulis di bawahnya. Mana tadi kata majalah? Yang ini ya. Ini ditulis, dicontoh, ditulis di bawahnya majalah. Kemudian yang kedua gambar apa ini, Nak? Gambar koran ya. Jadi kata yang tepat adalah koran ini. Ini koran. Kemudian ditulis di bawahnya koran. Lalu yang ketiga ini komik. Ada yang pernah baca komik? Ada yang pernah lihat buku komik? Ya. Nah, ya komik. Ini silahkan dicontoh ditulis di sini. Kemudian buku. Ini buku. Nah, ditulis di bawahnya buku. Ya, silahkan ditulis dengan rapi ya. Anak-anak hebat ya. Baik. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke halaman 129. Latihan yang kedua, hubungkan kalimat dengan gambar yang sesuai. Kita baca dulu kalimatnya. Bella membaca di meja. Mana ya yang Bella membaca di meja? Oke ya, ini juga di meja, ini di meja ya. Tapi kita harus hati-hati ya. Coba
baca yang kalimat yang kedua. Bella membaca di tempat yang terang. Nah, kalau di tempat terang nih ya yang ada lampunya. Jadi yang ini tadi Bella membaca di meja yang ini ya. Nah, kemudian Bella membaca di tempat yang terang. Nah, ini ya. Ini ada lampunya. Dino duduk tidak baik saat membaca. Nah, ini di garis dengan ini dipasangkan. Ya, silahkan. Sudah selesai? Baik, kita lanjutkan ke bawahnya. Ayo berkreasi. Bella sudah selesai membaca buku. Bella belum membaca semua halaman buku. Bella ingin menandai halaman yang dibaca. Bella menyisipkan pembatas buku pada halaman terakhir yang dibaca. Pembatas buku terbuat dari daun kering. Bentuknya menarik. Bella pun ingin membuatnya. Nah, ini ya. Pembatas buku yang dibuat dari daun kering. Nah, anak-anak nanti tugasnya membuat pembatas buku seperti ini, nggih. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita baca di halaman 130. Membuat pembatas buku. Alat dan bahan. Daun kering, gunting, pita, stapler, karton manila putih, plastik pembungkus, lem putih atau lem kayu. Cara membuat: 1. Beri lem pada daun kering. Jadi pada daun kering ya diberi lem dulu ya. Nih. Diberi lem di bagian yang belakang ya, bagian yang belakang. Kemudian yang kedua, tempel daun kering pada karton putih. Simpan daun dan karton hingga benar-benar merekat. Bukan simpan ya, tapi tekan ya. Maaf, ditekan daunnya ya. Tekan daun dan karton hingga benar-benar merekat. Kemudian yang nomor 3, gunting karton sesuai bentuk daun kering. Setelah itu, setelah ditekan ya tadi ditunggu rekat dulu. Kemudian setelah merekat, digunting mengikuti bentuk daun. Yang keempat, masukkan daun ke dalam plastik. Nah, pilih plastik yang ukurannya tidak terlalu besar ya. Kemudian dimasukkan seperti ini. Nah, kalau plastiknya terlalu panjang, maka plastiknya bisa dilipat-lipat. Kemudian dilipat ya sampai selebar daun ini ya. Jadi ini tadi panjang, kemudian bisa dilipat, ditekuk ya. Ini nah di sini. Dengan rapi ya. Nih ya. Kemudian stapler plastik bersama pita agar tersambung. Nah, setelah ditekuk, kemudian pitanya udah disiapkan, sudah dipotong kira-kira mau seberapa ya, misalnya berapa sentimeter panjangnya, kemudian di stapler ya pada plastik, ujung plastik yang sudah ditekuk tadi. Nah, di sebelah sini contohnya. Pembatas buku yang cantik sudah jadi. Nah, anak-anak, hari ini tugas kalian adalah membuat pembatas buku dari daun kering. Daunnya cari yang tidak terlalu besar ya. Terus untuk karton manila putih, kalian bisa menggunakan kertas yang ada. Misalnya ada kertas lipat pun boleh, tidak apa-apa. Kemudian misalnya ada buku gambar, kertas gambar boleh ya. Lalu untuk lem ya, untuk lem kayu atau lem putih ya. Ini memakai lem kayu atau lem putih, tapi jika tidak ada, misal di rumah ada
double tip itu kalian bisa ya juga menggunakan double tip. Jadi double tipnya dipotong, direkatkan pada daun bagian belakang tapi harus memenuhi daun ya. Kemudian setelah itu dilepas bagian penutup double tipnya, lalu hati-hati ditempelkan pada karton. Begitu ya anak-anak ya. Oke, jadi tugas kalian hari ini adalah membuat pembatas buku. Nih ya. Buatlah pembatas buku dari daun kering. Alat bahan dan cara bisa dibaca pada halaman 129, 130 ya. 130 ya cara alat bahan dan caranya, tadi 129 untuk cara penggunaannya ya. Jadi bisa dibaca. Kemudian dibaca lagi ya, tadi udah kita baca. Kemudian setelah selesai, foto hasil karyamu dan kirim ke Google Classroom. Begitu ya anak-anak ya, selamat berkarya anak solih dan solihah. Nah, untuk caranya ya, ini ada contoh ya, ada contoh pembuatan pembatas buku dari daun kering ya. Ini contoh saja, kalian boleh berkreasi yang lain ya. Misalnya plastiknya mau dilipat sesuai bentuk daun, kemudian di plester bagian belakang, itu pun boleh ya. Ini hanya contoh saja. Kita simak video pembuatan pembatas buku dari daun kering. Bahan-bahannya adalah kertas asturo, plastik, lem, staples, daun kering yang ada di sekitar rumah, dan pita untuk ukurannya sesuaikan saja dengan selera kalian, gunting. Nah, untuk membuatnya pertama kali kita butuhkan kertas asturo dan daun kering. Terus kita bisa tempelkan daun kering di atas kertas asturo seperti ini. Sampai penuh daunnya dengan lem, kemudian kita tempelkan dan kita tekan seperti ini. Karena daun kering, jadi mungkin untuk nempel agak susah, jadi kalian bisa tekan dengan kuat supaya daunnya bisa nempel di atas kertas asturo seperti ini. Nah, ketika sudah nempel, selanjutnya yaitu kita bisa gunting daun tersebut sesuai pola yang kita inginkan. Di sini saya membentuk pola daun. Saya sesuaikan dengan bentuk daun yang sudah kita tempel seperti ini. Seperti ini, kemudian kita bisa ratakan kembali lemnya, kemudian kita bisa ukur tali. Di sini saya mengukurnya 20 cm untuk satu sisinya, jadi dua sisi saya butuh 40 cm seperti ini. Setelah saya potong, saya rapikan ujungnya, saya lipat jadi dua dan saya gunting serong supaya menghasilkan pita yang bagus seperti ini. Kemudian untuk cara pertama, daunnya bisa seperti ini. Kalian cuma masukkan ke dalam plastik, kemudian kalian plastik atasnya seperti ini dan tempelkan pita yang sudah kita potong tadi seperti ini, dan kita bisa staples
seperti ini. Jadi penanda buku yang simple. Nah, untuk cara kedua, kalian bisa potong ujungnya dan kalian masukkan di plastik seperti ini. Kemudian kalian rapikan atau kalian potong lagi plastiknya supaya lebih rapi dan kecil. Kita rapikan lagi, kita masukkan seperti ini. Jadi lebih pas untuk plastiknya dan kita balik seperti ini. Kemudian, nah kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa lipat ke dalam seperti ini dan kita kasih isolatif biar tidak lepas seperti ini. Kemudian kita bisa balik jadinya seperti ini, kita tempel, kita bagi dua, terus kita tempel di pojoknya seperti ini. Di dalamnya gini ya friend, kita staples seperti ini. Ini yang cara kedua, jadi lebih rapi dan lebih kecil untuk pembatas bukunya. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara pembuatan pembatas buku dari daun kering ya. Jadi itu contoh, kalian bisa berkreasi agak beda boleh ya. Misalnya tadi plastiknya dilipat ke dalam, ke belakang ya, sesuai bentuk daun, itu juga boleh. Jadi untuk bahan kertas boleh pakai yang ada di rumah ya, ada kertas buku gambar boleh, ada pakai kertas lipat boleh ya. Kemudian ada asturo boleh, ada kertas manila juga boleh. Begitu ya anak-anak ya. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Namun apabila ada kekurangan dari Bu Puji, tolong dimaafkan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.